kenapa kita kok getol banget? Karena udah capek gitu, kasihan juga. Sekarang penjual Merkura ini kan nggak tanggung jawab kalau anak-anak anak-anak ini autis, mau ngurusin kan enggak gitu. Mereka dipikir Memang cuan-cuan. bisa menyebabkan autis dan gagal, misalnya gagal hamil dan lain itu bisa ya? Betul, cacat janin juga bisa. Wah, ini dengar baik-baik, ini ngomong itu dokter. Jadi jangan apa namanya? Yang komennya jelek saya langsung hapus saja. Ini pasti akun-akunnya nggak jelas. Nggak apa-apa kalau dokter mah akunnya jangan. Kalau dokter mah kalau misalnya gini jangan biarin aja. Mereka bisa, karena lumayan cari cuan di situ. Kalau bujar-bujar tuh cari duitnya begitu, Bang Nah. Kasihan, kita kasih lah. Kita kasih lah duit ke mereka. Iya, biarin aja. Toh sekarang kayak si Dugong itu sekarang lagi panik. Kenapa? Karena kan dokter laporin begitu. Dia dijamin 1000% nggak akan bisa membuktikan. Kapan dokter jualan produk berbahaya? Nggak akan pernah bisa. Ya biarkan aja gitu. Kalau menurut dokter lumayan lah jadi pahala. Toh nanti lu nangis-nangis pada saat sidik lu dimasukin, ya kan? Orang Indonesia tuh kalau di media sosial tuh kayak harimau. Iya, semuanya gitu. Polisi udah jadi tikus, udah jadi tidak bisa apa. Iya, makanya pada saat di Krimsus ini ya, di Krimsus lucu. Bang Nahak, si Suneo ini ketemu sama dokter di lobi. Oh ya? Kalau dokter kan lantang aja. Dokter bilang begini, kamu penjarain Afrizal selama 22 hari. Afrizal yang mantan anak buahnya itu dipenjarain itu ya selama 22 hari. Ya pegang ngomongannya Doktif. Berapa lama nanti Doktif akan penjarakan kamu? Sampai ngomong gitu Doktif di depannya dia. Gitu pada saat dia lewat dia diem aja dia. Nggak bisa ini dia. Mungkin dia berpikir ini ya kayaknya neror gua terus ya, kagak ada. Setiap gua di ini pasti ada ini satu ini gitu. Karena Doktif melihat ini orang jahat banget loh. Ini orang jahat banget. Orang karyawannya yang setia sama dia 2 tahun, ikut kemanapun, nggak ada yang namanya uang lembur, gitu. Bisa-bisanya dia penjarain dan dia suruh untuk mengakui bahwa dia itu suruhannya Doktif, gitu. Oh, iya? Kan nggak masuk akal, Bang Nak. Maksudnya aku tuh gua kenal aja sama Afrizal, enggak? Kok tiba-tiba kamu suruh dia untuk jadi tumbal? Nah, Doktif curiga ini juga yang digunakan ke Dugong. Gitu. Jadi si DRL ini mentransfer sejumlah uang ya melalui anak buahnya itu untuk memfitnah Doktif, sama persis plek ketiplek dengan kejadiannya Afrizal. Yang tumbalin itu ya itu. Jadi yang dulu Afrizal Doktif maafin. Yang ada malah Doktif melepaskan dia dari penahanan. Gitu. Pada saat itu si DRL tuh si Sunil bilang begini, coba lepasin Afrizal kalau emang kamu hebat gitu. Oh, lu nantangin gua, Sun. Oke. Ya kan? Nah, akhirnya Doktif lepasin tuh si Afrizal. Langsung Doktif tag, Sun. Tuh udah lepas. Bilang dong Doktif hebat. Gitu, ditangguhin kan? Kamu gak bisa kan nahan Afrizal? Gitu. Dia diem gak bisa ngomong tuh. Dia langsung nyungsep dia. Iya kan? Nah, ini juga begitu Dugong. Dia pakai tuh Dugong. Oke, kalau gitu Dugong Doktif laporin, nanti dia akan berkicau. Siapa di balik kamu? Siapa yang ngasih kamu? Ngomong. Gitu, kalau mau RC, ya udah kamu sebutin semua siapa di balik kamu itu, dalang kamu tuh siapa. Ya kan, kalau kamu nggak mau masuk bui kamu ngomong semuanya, kalau enggak silakan aja ikutin prosesnya dan dijamin 1000% kamu masuk. Betul. Gitu. Jadi lihat aja. Karena untuk apa namanya urusan skincare ini memang sudah bukan hanya urusan pribadi, sudah nasional. Ya karena yang bersetika ini dokter semua gitu loh. Ya kan? Enggak sih, kalau SS kan bukan dokter Bang Nahak. Oh, SS bukan dokter ya? Bukan, SS tuh pengusaha biasa. Nah, yang lucunya lagi sekarang lagi heboh, lagi tantrum si Nepos. Nepos tuh bestinya si Bang Sunan Kalijaga. Oh ya? Oh, kan lagi tantrum tiap hari dokter. Padahal sebenarnya si Nepos ini kan dulu kan bestian banget tuh sama DRG sama SS. Oh. Sama Suneo. Ini mereka bestian. Besti pun karena sesuatu hal ya, karena ada Markus di situ. Dia sebagai Markus, jadi dia menjanjikan. Termasuk si Bokir ya, yang di Medan. Yang di Medan ini kan SP3. Kan Doktif dilaporin di Medan juga kan? Iya, tapi SP3 itu. Oh, udah ya, jadi udah. Ya? Selesai. Ntar lagi akan keluar suratnya SP3. Itu pun si Nepos bilang, kalau SP3 saya akuin kamu hebat. Nah, mungkin nggak Nepos ngakuin saya hebat? Gak kan mungkin, orang mulutnya mulut kotor. Nepos itu, ya kan, Nepos mulutnya busuk. Jadi nanti itu mereka si Nepos ini
sudah dilepeh Bang Nahak sama si SS sama Sunio udah dilepeh. Yang masih deket sama dia sekarang cuma satu DRG doang. Karena DRG ini emang orangnya royal sih. Oh. Tapi SS Sunio itu sudah ngelepeh dia semua. Nah kalau Doktif kan lucu, Doktif kan bagian ngitik-ngitik aja kan biar dia tantrum terus Sepes udah dilepeh ya. Kalau belum dilepeh bikin konten dong sama dia, sama SS. Karena SS-nya udah minta damai sama Doktif, tapi masih Doktif cuekin. Gitu, coba dong SS kamu post bikin konten sama SS suruh nyerang Doktif lagi kalau bisa, kalau berani. Ayo coba. Itu tantrum dia tiap hari. Ya itulah mereka orang-orang cuma beraninya di medsos, begitu dipanggil penyidik kabur semua. Tapi memang mental orang Indonesia itu begitu. Ketika di media sosial jadi singa. Tapi ketika dipanggil polisi mulai alasan sakit lah, sakit pinggang, Iya, betul. sakit perut ya kan? Nanti juga begitu alasannya. Kemarin SS juga begitu dipanggil, bilangnya saya mau check up dulu di Penang gitu. Padahal cuma mundurin waktu doang. Gitu. Jadi hukum di Indonesia itu paling simpel tuh kalau dipanggil polisi alasannya sakit, itu alasan paling mutlak, itu sakit itu. Betul. Tapi dok, saya mau tanya yang tadi Itu ada Dons itu babunya si Begeng. Ya itu babunya si Begeng itu, buzzernya si Begeng. Royal ya dok, bisa lah 20 miliar. Oh enggak, lebih Royal Suneo 50M. Salah kamu, lebih Royal Suneo, nggak tahu ya? Ikutin dong, kalau Suneo lebih gila lagi 50M dia. Ya, kamunya ini, ikutin. Kalau kamu kurang nanti Doktif transfer buat bayar kuota. Itu seru kalau ada kayak begitu itu. Gitu Bang Nahak. jadi memang urusan ini sudah hampir berapa tahun ini seru benar nih. Karena masih proses terus kan, sebagian masih proses, sebagian baru lapor. Bahkan akunnya salah satu akun sekarang dilaporkan juga. Karena Iya, betul. juga. Kalau ada akun yang nombrong, berarti dia ada sesuatu dengan, mungkin dia ada teman dengan siapa kan gitu kan. Iya, makanya itu. Jadi memang tiba-tiba kubunya sini, dulu kan si Dugong itu kan kubunya DRG. Ya kan, ini satu kubu sama Nepos, satu kubu sama SS. Terus ke Doktif lah bilangnya begini, Dok saya itu dibuang sama SS, saya itu kalau ke rumahnya SS mereka meeting, saya nggak diajak meeting. Gitu tuh, jadi dia pokoknya dibuang lah sama, itu nggak dianggap lah gitu. Jadi cuman kayak istilahnya kayak pemain pendukung lah gitu. Akhirnya dia berpindah haluan, dia berusaha mendekati Doktif, pengen foto lah. Ternyata dari foto itu dia terkesan seolah-olah kayak udah deket sama Doktif gitu. Tapi kan kalau Doktif kan nggak pernah ngasih duit Bang Nahak. Iya betul. Iya kan, buktinya sampai sekarang Doktif bilang sayembara 1 miliar deh kalau bisa membuktikan Doktif bayar buzzer. Karena nggak pernah ada. Tuh Doktif transfer tuh nggak pernah ada. Gitu tuh bener-bener tulus lah, murni lah. Lu kalau mau emang belain Doktif ya murni, tulus. Iya. Itu nothing tulus aja. Kayak Bang Nahak ini. Bang Nahak kan pernah nggak Doktif transfer? Nggak ada. Itu nggak pernah. Tapi saya kenapa hadir? Karena untuk kepentingan masyarakat. Karena kita tidak mau juga ada produk yang beredar tanpa ada izin BP POM, bahkan mengandung bahan-bahan berbahaya kan, yang membeli ini kan masyarakat kita. Dan bahayanya, dan kita bawa beberapa orang, belasan orang itu ternyata memang faktanya menimbulkan kerusakan di wajah, bahkan sampai ke masalah kehamilan, dan bahkan bayinya juga bisa bermasalah. Nah ini kan juga menyangkut masa depan anak-anak kita juga kalau produk yang dijual tersebut ternyata mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan ini juga kita mungkin perlu juga BP POM kita sentil, bahwa BP POM juga harus hati-hati loh mengeluarkan izin BP POM terhadap para sekarang sangat sulit sekali Bang Nahak. Sekarang benar-benar ketat sekali. Jadi lebih sulit kalau sekarang, lebih lama juga. Dan sebenarnya kalau Doktif lihat ini yang bikin sedih itu gini. Jadi setelah saat keluar BPOM itu nanti mereka meracik sendiri. Jadi mereka itu ngoplos sendiri, dimasukinlah haki dari produk yang sebenarnya pada saat didaftarkan tuh nggak ada hakinya, nggak ada merkuroynya, gitu. Tapi pada saat nanti nomornya NA-nya keluar, dioplos tuh di dalam tuh, dimasukinlah haki, dimasukinlah merkuroy, ya gitu. Jadi ya nggak bisa dong disalahin BPOM-nya, gitu. Ya, itu memang mulai setelah kejadian banyak yang muncul, berarti sudah mulai mulai ketat ya. Iya betul. Ada nanya nih, Doktif kok bisa jadi tersangka? Nah terus Doktif kok bisa jadi SP3? Coba Bang Nahak gimana Bang Nahak? Jadi begini, kenapa ada SP3? Karena ternyata tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Bicara tentang alat bukti. Kalau alat buktinya ternyata lemah, ya memang harus dikeluarkan SP3.
Lalu kenapa jadi tersangka? Ya karena polisi menemukan 2 alat bukti, tapi tersangka belum tentu orang bersalah. Gitu. Buat proses hukum. Bahkan Doktif bisa mengajukan gelar perkara khusus terhadap kasusnya Doktif kalau memang belum sampai Enggak, tahap jadi memang kejaksaan. enggak. Jadi begini, jadi pada saat jadi gini, ada pengkondisian di situ dugaannya. Jadi ada pengkondisian, dugaannya begitu. Kenapa? Karena pada saat gelar perkara khusus pun rekomendasinya itu memang di situ sulit sebenarnya untuk bisa naik menjadi TSK. Oke. Gitu. Jadi akhirnya pada saat akhirnya masuk ke kejaksaan itu P19. P19 itu artinya jaksa mengembalikan berkas ke pihak penyidik Ya. dengan petunjuk bahwa harus ini harus dilengkapi gitu. Nah, petunjuknya salah satu yang bikin si Boker itu metong ya, akhirnya mati kutu. Petunjuk dari jaksa itu adalah membuktikan bahwa memang saudara Bokir ini tidak pernah menjadi kucingnya Doktif nih loh. Jadi di salah satu petunjuknya itu yang Doktif tanyakan kepada jaksa itu penyidik itu harus membuktikan bahwa seorang Bokir ini tidak pernah menjadi justiper. Oke. Ya, sementara Bokir ini memang justiper, Bang Nahak. Jadi dia itu membeli produk dari Thailand yang ada kandungan merkuroinya. Oke. Dia masukin ke Medan melalui Bandara Kuala Namu. Ya. Ratusan skincare. Pada saat masuk ke Bandara Kuala Namu, disita oleh bea cukai Bandara Kuala Namu. Nah, berarti kan terbukti di justiper. Berarti ada bahan itu produk dari luar negeri juga ya? Iya, memang justiper. Jadi itu bilang justiper, tau kan Bang Nahak justiper? Ya, justru itu makanya saya mengatakan itu. Jasa titip, iya. Jadi dia itu membuka siapa nih masyarakat Indonesia ingin beli produk di Bangkok. Nah, produk yang dia bawa itu kan jelas otomatis gak ada NA-nya. Nah, dan ternyata beberapa produknya itu positif mengandung merkuroi. Nah, itu disita oleh bea cukai Kuala Namu. Barangnya ada semua, suratnya ada semua. Jadi penyidik mental, penyidik langsung bilang lah, ini gimana ceritanya, orang memang Anda justiper. Berarti omongannya Doktif bener dong. Kenapa bisa jadi tersangka? Ini gimana, ini mau gimana, ini udah nggak bisa nih, jaksa juga nggak mau. Jadi begini, kalau ITE mau saya jelaskan bahwa ketika apa yang kita bicara itu ternyata benar, itu nggak bisa dijadikan tersangka atau mungkin nggak bisa dilaporkan juga kalau memang alat bukti awalnya kita sudah bisa bawa bahwa ini loh saya ngomong faktanya benar ditangkap. Nah iya, Iya. kan memang faktanya begitu, makanya dugaannya dikondisikan. Makanya akhirnya pada saat Doktif tanya sama jaksanya juga bilang, ini Andre penyidiknya kok bisa naikin, kita juga nggak mau lah. Naikin orang ini jelas ada justiper kok disuruh ngebelain pelapor? Kan jaksa itu kan pasti ngebelain pelapor dong, bener nggak Bang Nahak? Kalau jaksa itu adalah pengacaranya pelapor itu. Nah iya, kayak sekarang Doktif ini ngelaporin Suneo. Jaksa itu kan berarti pengacaranya Doktif ngelapor Suneo. Nah kalau di Medan jaksanya nggak mau ngebelain si Bokir. Lah gimana saya mau ngebelain Bokir, orang Bokir emang justiper? Lah gimana sih ini, katanya si jaksa juga bingung, ini gimana sih ini penyidik ini, kita ketawa ini udah tidak bener ini apa coba. Kalau sampai ini kasusnya naik, yang ada kita semua jaksa diketawain masyarakat Indonesia pada saat persidangan. Ini gimana ceritanya, emang justiper kok nggak ngaku. Udahlah Dok, udahlah, kata udahlah, Anda ini udah salah, akuin aja salah, jangan dikondisikan sana sini gitu. Doktif ini emak-emak yang nggak ada takut-takutnya dia mah gitu. Dia akan bicara, ngomong lantang, ada takut-takutnya. Jangan, sudah Anda salah tiarap, selesai gitu. Artinya bahwa kenapa harus ada SP3 tadi kan sudah kita jelaskan kan begitu. Selama di media sosial kita bicara apapun, di TikTok, di Facebook, apapun yang kalian bicara, contoh saya pakai baju hitam, kau nyatakan Bang Nahak itu pakai baju hitam, itu berarti sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar itu tidak bisa dihukum, tidak ada fitnah, tidak ada merendahkan di situ ya. Jadi masyarakat juga harus diedukasi nih Dok. Kenapa? Karena kan saya sudah bilang bahwa ketika berbicara di media sosial harus jaga lisan. Jangan menyerang harkat martabat orang, merendahkan harkat martabat orang, melecehkan, menghina, memfitnah orang lain. Termasuk juga ketika ada membuat status atau membalas komen. Ini semua tuh ada undang-undang ITE yang membentengi hak-hak daripada masyarakat kita gitu loh. Iya benar, betul.
Iya kan, jadi ya, ayo ini Kak seneng ini dokter ini kalau ada bujer-bujer nih biarin aja, lumayan algoritmenya, nah jangan di blok, jangan di ini Abang Nahak ini gimana sih, jangan, biarin aja, itu adalah lahan mereka dan pahala buat doktif, jadi jangan diberhentikan, dokter mah seneng, biarin aja tuh pahala, lumayan kerincing pahala gitu, biarin aja, gitu, jangan Oke. biarin aja, Dok, apa? mungkin pesan terakhir bagi wanita-wanita Indonesia yang gemar menggunakan yang namanya produk skincare. Kira-kira untuk supaya membuktikan bahwa skincare itu adalah benar asli dan tidak mengandung hal-hal yang tidak mendapat izin edar dari BPOM, itu dari mana lihatnya, Dok? Jadi kan sebenarnya kita dari produknya aja kan sudah lihat. Jadi misalnya kita cek tuh ada komposisinya, ada ingredientnya, ya kan, dan ada batch numbernya, ada expired date-nya, dan yang paling penting ada nomor izin edarnya. Nah dari situ kita bisa cek langsung ke website BPOM. Gitu. Tapi sekarang masyarakat udah pada pinter sih. Masyarakat sudah jauh lebih cerdas lah ya. Gitu. Udah lebih cerdas daripada dulu. Gitu. Nah kalau untuk yang kalian, kalau misalnya pada nanya, Dok itu tadi tuh si Don itu kan belajarnya si Suneo, dia bilang begini, Dok itu gimana KNA yang sudah ditarik masih dijual lagi? Nah buktikan dong, kenapa? Karena sampai detik ini si Gosong itu ternyata belum melaporkan doktif. Tapi ngocehnya kan pengirimnya laporin lah. Ternyata ujung-ujungnya donasi dong 1.000 rupiah. Halah. Ternyata ujung-ujungnya ngemis donasi. Ternyata Bang Nahak ngemis. Sama sih kayak ada yang namanya lawyer Willy Salim, tau gak Bang Nahak? Lawyer Willy Salim, wah ya kan dia pertama itu mendukung doktif. Jadi dia itu minta dikenalin melalui Mambel. Jadi pada saat ada Mambel lagi komal, masuklah itu si lawyer Willy Salim. Nah terus si Mambel bilang, Dok ini ada lawyer Willy Salim nih, mau kenalan sama doktif gitu. Terus oh iya Dok, saya lawyer Willy Salim, mohon izin untuk follow doktif. Ya kalau mau follow ya follow aja, nggak usah izin kali, ngapain follow izin? Ini kan terus Memang ada, mungkin ada undang-undang follow ya mungkin, Dok. iya kan. Nah habis gitu setelah dia follow dia chat. Nah doktif nggak peduli kan, doktif kan nggak harus lihat chat ini ya gitu kan, nggak peduli. Nah karena ternyata setelah sekian lama itu doktif cuekin, ya kan, nah dianya unfollow, terus dia pindah ke kubu yang lain, ke kubunya Suneo. Nah Suneo ada duitnya di situ. Nah, iya kan? Nah, lucunya lagi tadi, doktif lihat kontennya, ternyata jualan seminar, jualan kelas Bang Nahak. Ujung-ujungnya dia itu jualan kelas. Alah, begitu amat ya. Tuh. Jadi banyak orang mencari rezeki dengan cara yang tidak halal itu loh. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau kalian nyerang seseorang dengan sesuatu yang benar, kalian justru orang yang kamu serang tuh dapat pahala loh. Itu sebenarnya dapat pahala tuh. Kayak doktif tuh banyak yang nyerang buser-buser kan. Tapi kalau dibiarkan biarin aja. Iya, biarin aja itu pahala. Makanya Bang Nahak, jadi jangan diblok, jangan di apa, biarin aja. Cuman yang kasihan tuh kadang-kadang kita kan geduk begini. Udah enggak apa-apa. Kasihlah pahala buat doktif. Doktif mohonlah minta tolong. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Doktif tidur aja masih tetap dapat amal jariah, ya kan? Orang kan susah harus ngaji dulu, harus apa dulu. Ini doktif enggak. Doktif tidur aja nih, dari mereka ketika mereka fitnah apa itu kan dapat semua. Gitu, jadi biarkan aja gitu. Jadi karena memang harus mendapat pahala tuh harus dari ocehan, dari makian, dia kan dari orang lain kan. Bener, betul. Iya gitu, udah biarin aja gitu, lumayan lah pahala biarin aja gitu. Tapi Dok, ini kan saya mau tanya, katanya ada informasi, tapi kan dokter bilang, oh itu benar, mau ada perdamaian tapi ada angka begitu besar. Kenapa sih Dok nama ambil? Kan Nah kan karena kan memang kita pengen buka posko pengaduan beberapa, jadi jujur gini beberapa korban itu sudah dokter gantiin duitnya Bang. Oke. Korban-korban ini beberapa sudah doktif ganti. Jadi kalau mereka laporan itu doktif tanya, kamu apa kerjaannya? Nanti mereka bilang, oh Dok kerjaan saya ini. Ya udah, mana saya minta bonnya kamu, buktinya kamu. Iya Dok, akhirnya doktif transfer lah, doktif ganti gitu. Karena gini, kelakuan Suneo ini sudah menjelekkan nama dokter. Jadi rusaklah nama dokter karena kelakuan segelintir oknum seperti ini. Gitu, dimana dia bisa menghalalkan segala cara untuk mengambil uang masyarakat.
gitu. Nah, Doktif tuh pengennya itu audit dari penjualan produk penipuan yang sudah dilakukan oleh DRL ini, oleh Sunio ini gitu loh. Jadi kan mereka punya data pembeli. Pasti ada. Ya udah lu kembaliin aja. Gitu. Tapi masalahnya mereka tuh nggak mau, mereka tetap nggak mau, takut miskin. Makanya Doktif bilang ini kayaknya kalau mereka nggak mau balikin mending sita aset aja deh. Makanya TPPU ini Doktif lagi genjot. Lu kalau disita aset lu masih mau nggak? Lu masih ini nggak? Ayo sita aset aja deh, mending buat negara, ada masyarakat nggak apa-apa, nggak apa dikorbanin nggak apa-apa lah, karena udah mereka nggak mau gantiin, ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting disita negara, dia nggak bisa senang-senang di atas duit nyolong. Gitu aja. Ya kan, karena kalau misalnya dia mau nyumpah Doktif dengan uang 50 miliar, loh, ya terus duitnya masyarakat yang sudah omongan Doktif ini kan menjanjikan untuk mengembalikan uang mereka. Kalau nggak bisa ya gampang, kamu ikutin proses hukumnya. Kan sesimpel itu, betul nggak Bang Nahat? Betul. Ya udah itu aja, jadi jangan coba sumpah Doktif dengan uang ini gitu loh. Udah sekarang kalau bilangin 20 miliar, itu loh Sunio 50 miliar ditolak, nggak update amat sih. Gitu, masih aja ngomongin 20 mana sekarang Begeng, mana buktinya, mana dia muncul, dipanggil juga kabur. Si Begeng itu dipanggil di Polres kabur, nggak datang, semua mangkir. Begeng, SS, Nepos, itu orang-orang yang mangkir di panggilan 2 kali sampai naik sidik. Tapi kan cuman sekarang kalau naik sidik diseret itu semua mereka itu. Biarin aja, pada mau nunggu diseret kali Bang Nahat ya. Ya kalau jadi begini, sebagai warga negara kalau dipanggil sekali 2 kali tidak datang, itu memang polisi sudah siapkan surat namanya jemput paksa yang bersangkutan. Dan kalau dia sebagai tersangka, kalau sudah dijemput pasti ditahan, tidak mungkin dibalikin. Karena apa? Ini orang itu bisa saja menghambat proses hukumnya akan terjadi. Betul, benar. Jadi khawatirkan paling bahaya itu kalau dia melarikan diri ke luar negeri. Iya, betul. Makanya setiap kasus yang ancaman hukuman di atas 5 tahun, polisi biasanya langsung mengeluarkan cekal kerjasama dengan imigrasi. Ini orang tidak boleh keluar negeri lewat kapal laut, dengan pesawat nggak boleh. Iya, Kenapa? betul. Karena dia akan menghilangkan dirinya untuk menghambat proses yang sedang terjadi. Jadi memang sebenarnya kalau ancaman-ancaman hukuman yang berat itu memang sebaiknya langsung ditahan. Ya, cuman kalau KUHP baru nih sulit sih Bang Nahat. Dia kalau lebih sulit lah, nggak seperti kayak dulu lagi gitu. Sulit lah. Jadi memang kalau Doktif berpikir sih Sunio itu masuk ya karena kesombongan dia aja, udah dikasih sangat kemudahan lah. Doktif bilang udah diberikan privilege lah ya. Udah diberikan sangat kemudahan oleh Polda Metro Jaya untuk wajib lapor 2 kali seminggu, untuk menaati kedatangan pada saat diperiksa. Ternyata ya tidak. Dan ternyata yang dia hadapi itu emak-emak yang selalu memantau dia wajib lapor. Sampai si penyidiknya bilang, "Dok, baru kali ini loh ya, saya ini bekerja sebagai penyidik. Ada pelapor yang segetol ini nungguin terlapor sampai wajib lapornya pun ditanyain ini." Gitu. Ya karena Dokter bilang, ya kalau nggak kayak gitu, si orang ini mungkin nggak akan sampai di titik ini. Gitu. Itulah Bang Nahat. Ya, artinya bahwa Doktif benar melaporkan salah satu akun yang baru saja Doktif sampaikan toh, akun apa namanya itu yang tadi Doktif sampaikan itu, memang benar dilaporkan, kebanyakan tanya benar nggak? Benar, cuman kalau si Dugong bilangnya itu hanya lipatan kertas, nggak ngakak gitu. Nggak apa-apa, biasanya. LP lah dibilang lipatan kertas gitu. Nanti dipanggil nggak mau datang kan biasanya gitu. Nah iya betul. Jadi ini edukasi kepada masyarakat juga bahwa ketika kalian memang di media sosial misalnya nyerang suka ini, tapi kalau ketika kalian nanti berhadapan dengan masalah hukum, ini mentalnya mulai down. Kenapa? Karena waktu kamu akan tersisa. Pertanyaannya, kamu bisa nggak membuktikan bahwa apa yang kamu sampaikan itu benar? Betul, iya, malah dikasih panggung kan, Dokter kasih panggung, sama seperti si Nepos itu, dia nuduh lah kalau nggak dibayar nanti kalau nggak owner yang produknya itu kalau nggak bayar nanti direview yang jelek. Nah, Dokter kasih panggung, ya udah kalau gitu kamu bawa tuh saksinya siapa ownernya yang Dokter gituin, kamu bawa. Nah, masa dia bilang begini? Akhirnya dia setelah dia tahu dia dipanggil Bang Nahat, dia bilang begini, tolong owner yang merasa diperas oleh Dokter lapor ke saya. Loh, kayak apa sih? Gak bakalan ada lah. Kita ngadi aja gitu loh. Cuman lu ini apa sih Pos? Lu ini apa sih? Gitu. Bawa pikir Dokter itu takut sama sebiji kutu satu ini gitu loh. Kan kalau circle-nya kita bilang dia kutu, bahkan lebih rendah daripada kutu, lebih kecil daripada kutu. Gitu loh. Jadi sudah banyak ya teman-teman mendengar bahwa ternyata skincare yang beredar kalau memang tidak ada izin edar dari BPOM, bahkan mengandung bahan berbahaya itu. Iya betul. Masalah yang
cukup besar terhadap wajah kalian, bahkan sampai dengan urusan misalnya janin, urusan tentang masalah kehamilan dan lain sebagainya. Jadi hati-hati memilih yang namanya skincare. Pilihlah yang memang sudah ada izin edar dan ada BB POM-nya dan tulisannya bahwa aman, tidak mengandung barang berbahaya. Itu yang menurut saya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, begitu dong. Karena ini kan banyak sekali nona-nona yang cantik, ibu-ibu ini kan semua kan mau jadi warna wajahnya bagus, putih, misalnya ini ternyata buat kami yang kulit hitam ternyata nggak bisa jadi putih, tetap hitam juga, tapi mungkin halus ya gitu dong. Iya betul. Jadi, Tapi kalau Bang Nak wajib lo pakai namanya skincare ya. oh boleh kalau Pakai sunscreen lah, minimal pakai sunscreen. nanti kalau saya jadi putih, saya pulang nggak dikenal sama keluarga saya, ini siapa ya? Ini Siopo ya ini. Oh iya, itu ada lagi, Dokter lupa yang namanya ART Rose. ART Rose juga gitu, dipanggil sama Polda Metro Jaya juga kabur juga sama dia. Nggak datang. Nggak mau datang dia. Nggak mau datang, udah. Jadi pada saat dia pernah komal sama Doktif itu, pada saat Doktif mau ke bandara, ya kan? Nah komal, abis gitu dia kayak panik gitu, kebatak-batak. Itu cuma nanya, kenapa kamu mangkir dipanggil? Saya sudah ketemu penyidik. Ya kamu ketemu penyidik itu untuk ngasih surat panggilan, tapi kamu datang nggak? Kan nggak datang. 2 kali panggilan Polda Metro Jaya dia nggak datang, dia nggak bisa jawab di situ, dia panik. Allah, udah lu datang aja, udah dikasih panggung. Kenapa sih mereka ini? Berarti 4 nih orangnya, SS, Begeng, Nepos, Rose. Nah ini nggak datang, nanti tinggal nunggu lagi Dugong datang apa enggak ya? Gitu, kita lihat aja. Yang jelas semuanya tidak pernah datang. Ya, Suneo juga nggak datang. Suneo ini juga nggak datang ya Bang Nahak ya, pada saat penyelidikan ya. Ya. Nanti kita tinggal tunggu Bang Nahak nanti tunggu tanggal 2 April. Ini kemungkinan jadwal pemeriksaan Suneo di Polda Metro Jaya atas laporan Dokti di Polres Jakarta Selatan. Oh berarti ada laporan baru lagi. Sudah naik sidik. Wah. Udah naik sidik lah. Nanti Dokter pengen nunggu aja, pengen ngelihat gimana Suneo keluar dari tahanan pakai baju oranye plus borgol, dibawa dari ruang tahanan ke Krimsus. Ih seru tuh pas itu. Seru ya kan? Kita mau lihat mau ngomong apa dia, coba. Hah? Gitu. Karena kan akunnya Dokter juga sudah dia laporkan 9 bulan disita. Sekarang gini dok, ini kan sama-sama profesi dokter. Ketika misalnya DRL mau berdamai minta maaf, Nggak bisa dari dulu, dari nggak bisa. Kalau aku nggak bisa. Ini bukan teman sejawat Bang Nahak, tapi bilangnya dia kriminal. Dia bukan teman. Kalau teman sejawat kelakuannya nggak kayak gitu. Nggak akan mungkin. Makanya Dokter itu sebenarnya teman-teman dokter tuh pada nge-backup juga. Jadi pada saat kemarin bilang ID itu kita nggak akan mungkin lah menyerang Dokter, yang ada kita di backup, cuman kita nggak berani kenceng-kenceng di belakang aja gitu. Kenapa? Karena memang apa yang Dokter sampaikan ini sebenarnya adalah ingin disampaikan dari dulu, cuman nggak ada yang berani ngomong. Gitu loh, menghadapi seorang Suneo ini sampai disidang oleh organisasi pun dia nggak berubah Bang Nahak. Internal loh, internal, tidak ada orang yang tahu. Itu sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, Dokter lupa tepatnya. Jadi dia disidang oleh profesor-profesor di organisasi kedokteran. Pada saat itu masih di MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Masih pada saat itu belum ada MDP ya, belum ada Majelis Disiplin Profesi. Majelis Disiplin Profesi itu di tahun 2024 kalau nggak salah, atau 2025. Baru itu 2024 dan 2024. Gitu. Jadi sebelumnya tuh dia disidang oleh MKEK internal, tidak ada masyarakat yang tahu soal itu. Bagaimana dia ditegur? Ternyata apa? Oh, udah ada dia berubah, Bang Nahak. Semakin menjadi dia menipunya. Wah, udah selesai dah. Terus siapa ini yang mau melaporkan? Gak ada yang mau. Ya udahlah, kalau sekarang udah bilang ada dilaporkan, nggak akan maju dok. Orang ini kuat banget. Dokter melaporkan juga, yang ada nanti diserang balik sama para mujair-mujairnya itu, sama para mafia-mafia skincare itu. Nah ternyata bener, itu bilang biarin aja jihad. Mau diserang juga biarin aja, lumayan pahala. Udah biasa alam aja, bencana aja dilawan, apalagi cuman manusia. Ya ngapain takut gitu. Dan ternyata sampai di titik ini alhamdulillah, gitu aja udah. Luar biasa. Oke, Bang Nahak, aku izin, aku mau sholat, mau istirahat cepet soalnya. Ya, thank you ya Bang Nahak ya, thank you, makasih buat semuanya. Maaf kalau ada salah-salah, sukses semua. Buat di sini Bang Nahak juga jaga kesehatan, sukses selalu ya. Salam buat Bang Sunan juga. Amin amin. Ya makasih, assalamualaikum. Salam, selamat malam. Iya jadi